Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, kali ini Bapak akan menyampaikan pembahasan untuk latihan soal persiapan STS 1 ya, matematika. Bapak udah berikan latihan soalnya anak-anak ya, kemudian di LMS pun juga sudah Bapak di ini ya di web bekas pintar sudah Bapak posting. Nah, ini adalah pembahasan ya, pembahasan untuk latihan soal. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada soal perbandingan dari dua buah bilangan bulat di bawah ini yang salah. Nah, ingat, di sini kita pernyataannya lihat yang salah ya. Option pertama, option yang A, 150 itu lebih ya, lebih besar dari negatif 180. Berarti ini pernyataan yang benar ya. Yang B, negatif 172 lebih kecil dari 100. Berarti ini juga sama pernyataan yang benar. Yang C, negatif 90 lebih kecil dari negatif 250. Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Nah, seharusnya yang benar itu adalah negatif 90 itu lebih besar dari negatif 250. Jadi semakin ke kiri, maka nilainya pun juga semakin kecil. Namun sebaliknya semakin ke kanan semakin besar. Yang D juga ini adalah salah ya. Negatif 300 maaf, negatif 320 itu lebih besar negatif 1710 ini benar. Berarti yang di soal ini yang kita lihat adalah yang salahnya saja ya. Berarti yang salah itu opsinya yang C. Ya, nomor satu yang C. Sekarang nomor dua. Di bawah ini urutan bilangan bulat yang menurun. Berarti kalau menurun itu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Opsi yang A. 12, 14, 17, negatif 15, negatif 10, negatif 8, negatif 5, negatif 1. Nah, ini ada urutannya tidak beraturan ya. Nah, ini dari negatif dari 12 ke 17, negatif 15. Nah, ini juga 12, 14, 17 ya. Nah, ini tidak beraturan. 17-nya di sini ya. Nah, yang B ini urutannya naik. Nah, negatif negatif 10 berarti yang terkecil nih. Negatif 8, negatif 5, negatif 1, 0, 2, 4, 7 berarti ini naik ya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang C ini negatif 17, negatif 13 ini juga sama naik. Ya, 0, negatif 1, 6, 8, 10. Ini urutannya menaik juga. Dan yang D ini baru urutannya menurun dari yang angka terbesar, dari nilai yang terbesar sampai nilai yang terkecil yaitu negatif 15. Nah, di soal ini di sini adalah menurun. Ya, berarti kita cari yang urutannya menurun itu option D. Jadi nomor 2 jawabannya D. Nomor 3 sekarang. Sifat distributif yang benar. Nah, kita tahu bahwa sifat distributif itu adalah penyebaran ya, yang dimana sifat distributif ini merupakan sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebar dan operasi lainnya itu dengan sebagai penyebaran bilangnya dikelompokkan dalam tanda kurung. Nah, di sini anak-anak ya, untuk distributif itu adalah operasinya bisa perkalian terhadap penjumlahan atau perkalian terhadap pengurangan. Nah, kita mengingat kembali bahwa distributif terhadap penjumlahan itu adalah A kali B tambah C. Berarti A kali B ditambah A kali C. Sedangkan kalau pada pengurangan berarti A kali B kurangi C berarti A kali B kurangi A kali C. Maka pilihan jawabannya adalah yang A itu adalah kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di sini ada tandanya pengurangan, namun di hasil di sebelah kanannya itu ada penjumlahan, berarti tidak sama. Kemudian yang B di sini 350. Nah, di sini kan pengurangan dan penjumlahan. Nah, seharusnya kan di sini perkalian. Ya, di sini ada perkalian. Berarti yang B juga salah. Yang C sekarang. Yang C juga sama di sini. Ini penjumlahan pengurangan. Seharusnya ada perkalian dan pengurangan atau perkalian dengan penjumlahan. Nah, yang D, nah baru ini yang benar, yang tepat. Ya, di sini ada 510 dikali 700 ditambah. Ya, karena di sini operasi penyebaran di sini ada penjumlahan di sini ya. Berarti 520 dikali 940. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Hitunglah hasil dari 9/2 dibagi 5/3. Nah, kita ketahui bahwa pembagian pecahan itu dia akan berubah ya.
operasinya menjadi perkalian, namun yang membagi itu dia dibalik, yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang. Ya, jadi 9/2 dibagi 5/3 itu sama dengan 9/2 dikali. Nah, 3/5. Ya, karena dibalik yang pembagiannya. Jadi 9 kali 3 27, 2 kali 5 10. Jadi jawabannya adalah 27/10. Ya. Jika mana nanti minta di pilihannya tidak ada jawabannya, berarti kalian harus disederhanakan. Ya, pecahannya sama-sama disederhanakan. Biar yang paling sederhana yang dicantumkan nanti jawaban di sini adalah yang paling sederhana. Ya. Kemudian nomor 5, hitunglah hasil dari negatif 82 dikurangi 25. Nah, di sini anak-anak ya, misal kita tanda negatif itu sebagai dia itu membutuhkan sebuah pertolongan ya atau bantuan. Jadi negatif 82 itu membutuhkan pertolongan ya, dan di sini tanda pengurangan itu sebagai operasi bilangan ya. Dan 25 karena di sini ada tanda pengurangan maka dia menjadikan nilainya negatif ya. Sehingga 25 menjadi bernilai negatif maka keduanya itu sama-sama membutuhkan pertolongan. Jadi tidak ada yang membantu. Nah, maka jumlahkan ya, berarti ini ditambahkan ya. Jumlah pertolongan ini ditambahkan yaitu 107. Karena dua-duanya membutuhkan pertolongan, maka kita berilah tanda negatif. Jadi negatif 107. Jadi jawabannya yang A. Ya, begitu ya. Gitu. Jadi negatif 82 dikurang 25 adalah negatif 107. Kemudian nomor 6, urutan pecahan berikut ini. Nah, di sini urutan pecahannya 2/5, 0,85, 8/5, 0,62 dengan urutan menurun. Berarti kalau urutan menurun itu adalah nilai yang terbesar sampai nilai yang terkecil. Nah, kita ada dua cara untuk menjawab soal nomor 6. Bisa nanti diubah ke dalam bentuk persentase atau diubah bentuk desimal. Nah, dalam soal itu pecahannya belum sama semuanya, ya. Di sini ada pecahan biasa, ada pecahan desimal. Maka kita dirubah semuanya, ya. Boleh diubah ke dalam bentuk persen ataupun ke dalam bentuk desimal. Nah, di sini Bapak sudah berikan contoh ininya pembahasan jika diubah ke dalam bentuk persen seperti ini. Jadi 2/5 dikalikan 100%. Ya, sehingga di sini 200 bagi 5 itu 40. Kemudian 0,85 dikali 100% berarti 85%. Kemudian 8/5 dikali 100% berarti 800 dibagi 5 dan 160. Sedangkan 0,62 itu berarti 0,62 kali 100% adalah 62, maaf, 62%. Jadi urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah berarti yang 160 ini yaitu 8/5. Yang kedua adalah 0,85, 85%. Yang ketiga adalah 0,62. Yang terakhir adalah 2/5. Jadi jawabannya yang D. Nah, jika kalian ingin mengubah ke dalam bentuk desimal, berarti 2/5 itu artinya 2 dibagi 5. Ya, itu hasilnya 0,4. Kalau 0,85 ini sudah dalam bentuk desimal, nggak usah kita ubah. Nah, 8/5 ini juga sama. Ya, ini diubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 8 dibagi 5. Hasilnya 1,6. Dan yang terakhir 0,62 ini tidak usah diubah karena udah dalam bentuk desimal. Maka sama urutannya ya, yaitu 8/5, kemudian 0,85, 0,62, dan 2/5. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 7. Nah, hitung hasil dari negatif 20 dikurangi dengan negatif 15. Nah, di sini bahwa negatif 20 itu berarti dia membutuhkan pertolongan sebanyak 20 dan pengurangan sebagai operasi bilangan. Nah, karena di sini ada tanda pengurangan di tengah ini pengurangan dan tanda negatif, maka ini tandanya sama sehingga menghasilkan positif atau penjumlahan. Sehingga negatif 20 tambah 15 berarti dia membutuhkan pertolongannya sebanyak 20 dan 15 ini adalah dia memberikan pertolongan 15 kepada 20 sehingga Mas tersisa ya membutuhkan pertolongannya itu adalah negatif 5. Nah, jadi jawabannya adalah B ya, bisa B. Karena di sini nilai negatifnya lebih besar dari positifnya. Ya, maka hasilnya masih tetap negatif. Namun sebaliknya, jika negatifnya lebih kecil nilai dibandingkan positif, maka dia nilainya akan nilai positif. Nah, sekarang nomor 8. Tuliskan bilangan 123 juta dalam bentuk notasi ilmiah.
Nah, di sini pembahasannya adalah kita mengingat kembali bentuk umum notasi ilmiah atau bentuk baku, yaitu A kali 10 pangkat N, di mana N itu adalah jumlah ya atau nilai pangkatannya. Nah, di sini 123 juta, berarti di sini kita lihat nilai ini merupakan nilai 100 jutaan ya. Jadi kalau dia misalkan dia hanya 10 berarti dia pangkat 1, kalau 100 berarti pangkat 2, kalau 1000 pangkat 3, kalau 10.000 pangkat 4, ya berarti kalau misalkan 100 juta maka dia pangkatnya 8 ya. Seperti itu. Sehingga di sini artinya adalah 1,23 kali 10 pangkat 8 ya. Oke. Mudah kan ya? Nomor 9. Bentuk bilangan berpangkat dari 5 pangkat 7 jika diubah ke dalam perkalian berulang. Nah, berarti 5 pangkat 7 itu adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sebanyak 7 kali 5-nya. Ya. Bukan 5 kali 7 itu kurang tepat. Atau 7 kali 5 juga sama kurang. Ya. Jadi yang tepat adalah 5 perkalian 5-nya berulang sebanyak 7 kali. Sehingga jawabannya yang C. Baik, nomor 10 itu adalah tuliskan bilangan 0,008017 dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, ini ada berbeda dengan yang tadi nilainya yang 123 juta. Kalau nilainya bukan desimal ya, maka dia pangkatnya positif. Tapi kalau nilainya desimal maka dia pangkatnya negatif, pangkat 10-nya. Nah, di sini kita akan bahas 0,008017. Nah, caranya adalah di sini jawabannya 8,017 kali 10 pangkat negatif. Nah, ini dapat dari mana tiganya? Nah, tiga ini didapat dari apa? Berapa langkah tanda koma. Jadi tanda komanya dia bergeser ke depan. Ya, bergeser ke depan tanda koma ke angka 8. Ya, jadi kalau kita hitung di sini 1, 2, 3. Ya kan, berarti ada di sini. Dia ada angka 8-nya di sini. Berarti dia sebanyak 3 kali ya melangkah ke depan. Maka di sini pangkatnya adalah pangkat negatif 3. Karena dia desimal, maka nilainya tandanya nih negatif pangkatnya. Ya, kalau misalkan dia bilangannya bulat, bukan desimal, berarti dia pangkatnya positif. Jadi jawabannya adalah 8,017 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, baik, itu pilihan gandanya ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita pernyataan benar atau salah. Kita lihat di sini. Karena perbandingan tepat untuk kedua bilangan berikut, negatif 560 dan 120 adalah negatif 560 lebih besar dari 120. Maka ini adalah pernyataan yang kurang tepat atau yang salah. Ya, seperti itu. Seharusnya yang benar itu adalah lebih kecil karena di sini bernilai negatif. Ya, jadi nomor 11 itu adalah false ya, atau salah. Nomor 12. Bilangan 0,75 jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa adalah 3/4. Nah, kita ini caranya adalah berarti kita ubah dulu nih 0,75 menjadi pecahan biasa itu 75/100. Nah, selanjutnya adalah disederhanakan penyebut dan pembilangnya. Sama-sama kita bagi dengan 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi jawabannya adalah 3/4. Maka pernyataan di atas merupakan benar atau true ya. Nomor 13. Bentuk notasi ilmiah dari bilangan 0,000087 adalah 8,7 kali 10 pangkat negatif 6. Kita cek sekarang. Kita kita mengetahui bahwa bentuk notasi ilmiah adalah A kali 10 pangkat N. Ya. Sehingga 0,000087 adalah berarti tadi ya, nolnya di sini komanya bergeser ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 5 langkah ke depan. Nah, sehingga di sini 8,7 kali 10 pangkat negatif 5. Ya. Angka 5 ini didapat dari mana? Yaitu tanda komanya bergeser ke depan sebanyak 5 langkah. Ya. Jadi di angka 8. Jadi hasilnya 8,7 kali 10 pangkat negatif 5. Sedangkan di pernyataan di soal adalah 8,7 kali 10 pangkat negatif 6. Maka ini pernyataan yang salah. Ya. Lanjut soal nomor 14. Bentuk notasi ilmiah dari bilangan 28.500 adalah
2,85 kali 10 pangkat 4. Kita cek sekarang. Bahwa 28.500 berarti artinya adalah dia puluhan ribu. Nah, puluhan ribu itu adalah pangkat 4. Ya. Jadi nilainya adalah 2,85 ya. Jadi kita ubah ke dalam dokumentasi ilmiahnya adalah 2,85 kali 10 pangkat 4 berarti itu adalah pernyataan yang benar. Ya, sama dengan yang di soal ya. Oke, nomor 15 adalah hasil dari negatif 5 pangkat 4 itu adalah negatif 625. Nah, kita ingat anak-anak, di sini ya, bentuk perpangkatannya dia tidak pakai tanda kurung, negatifnya tidak ikut. Berarti ya, di sini tidak ada tanda kurung, berarti yang dipangkatkan adalah angka bilangan pokoknya yaitu 5. Ya, negatifnya tidak ikut. Maka di sini negatifnya terpisah ya. Yaitu jadinya 5 kali 5 kali 5 kali 5 hasilnya ini 625. Karena di depan ada negatif, maka jawabannya negatif 625 ya. Nah, jika nanti misalkan kalian menemukan soal ininya ada tanda kurung, dua-duanya tanda kurung, misalkan buka kurung negatif 5, tutup kurung pangkat 4, berarti baru itu negatifnya dipangkatkan. Artinya sama-sama dikalikan. Nah, karena ini tidak ada tanda kurung, maka dia terpisah. Ya, jadi jawaban yang di atas adalah jawaban yang benar. Oke. Baik, kita lanjutkan soal menjodohkan di sini ya. Perhatikan oleh yang di bawah ini. Ibu Nara adalah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Cinta Tanah Air. Jenis barang-barang sembako yang dijual adalah beras, terigu, telur, minyak sayur, dan gula pasir. Banyaknya sembako yang dijual adalah sebagai berikut. Jumlah beras itu 60 kg, terigu 20 kg, telur itu 25 kg, minyak sayur 35 kg, dan gula pasir 45 kg. Berdasarkan uraian di atas, pasangkanlah pernyataan di bawah ini dengan pilihan jawaban yang benar. Ya, kita cek sekarang. Perbandingan berat beras dan gula pasir yang dijual adalah, nah kita lihat sini. Beras itu kan 60 kg, sedangkan gula pasir itu 45 kg. Maka perbandingannya adalah 60 dibanding 45. Nah, ini kan belum sederhana anak-anak ya. Nah, kita sederhanakan. Nah, ini ternyata penyederhanaannya sama-sama kita bagi 15. Sehingga jawabannya 60 dibagi 15 hasilnya 4, 45 dibagi 15 itu hasilnya 3. Jadi jawabannya adalah 4 banding 3. Jadi kita pasangkan tuh jawabannya 4 banding 3. Kemudian nomor 17. Perbandingan berat minyak sayur dan terigu yang dijual adalah, nah, minyak sayur itu 35 kg. Tadi kan di atasnya 35 kg minyak sayur. Kemudian terigu itu adalah 20 kg. Berarti kita bandingkan 35 berbanding 20 adalah 7 banding 4. Karena sama-sama kita bagi 5. Ya, 35 bagi 5 hasilnya 7, 20 bagi 5 hasilnya 4. Jadi jawabannya 7 banding 4. Nomor 18. Perbandingan berat telur dengan terigu yang dijual. Nah, di sini berat telurnya 25 kg dan berat terigunya 20 kg. Sehingga di sini perbandingannya adalah 25 banding 20. Ini belum sederhana, kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 5. Yaitu 25 bagi 5 hasilnya 5. 20 bagi 4 itu hasilnya, maaf, 20 dibagi 5 hasilnya 4. 25 bagi 5 hasilnya 5. Jadi 5 banding 4. Jawabannya 5 banding 4. 5-nya itu adalah telurnya, sedangkan 4-nya adalah terigu. Nomor 19, perbandingan berat beras dengan semua sembako. Nah, ingat ada kata semua sembako. Berarti kalau semua sembako seluruhnya dijumlahkan. Ya. Jadi berat berasnya 60. Nah, berat semuanya adalah 60 tambah 20 itu adalah 80. 80 tambah 25 adalah 105. 105 tambah 30 adalah 140. Ditambah 45 hanya 185 kg. Maka perbandingannya adalah 60 itu ada berat beras, 185 ada berat seluruhnya. Jadi kita sama-sama dibagi 5, yaitu 60 bagi 5 hasilnya 12, 185 hasilnya 37. Jadi jawabannya ada 12 banding 37. Nomor 20. Nah, perbandingan berat gula pasir dan dengan semua sembako ini juga sama. Ya. Di sini kita tentukan dulu gula pasir itu 45 kg. Sedangkan total seluruhnya tadi adalah 185. Jadi kita bandingkan 45 banding 185. Nah, sama-sama kita bagi 5 juga sama ini. Jadi 45 banding 5 bagi 5 9, 185 dibagi 5 37 ya.
Jadi keduanya disederhanakan ya dengan sama-sama dibagi dengan angka 5. Sehingga perbandingannya adalah 9 berbanding 37. Seperti itu ya anak ya. Penyederhananya. Nah, sekarang soal yang esai. Nah, yang untuk yang soal esai ini ya Bapak berharap kalian nanti menggunakan caranya ya biar lengkap ya biar nilainya nanti eh, bisa skornya bisa tinggi ya, bisa besar. 21. Zabar mengikuti seleksi tes masuk SMP Al-Azhar Sifabudi Cibinong. Jumlah soal yang diberikan setiap siswa adalah 70 soal berupa pilihan ganda. Dengan ada aturannya sebagai berikut. Jika soal dijawab benar, itu diberi skor 5. Jawaban yang salah diberi skor negatif 1 dan tidak dijawab diberi skor 0. Dari soal tersebut, Jabar hanya menjawab 55 soal. Nah, dengan jawaban yang dijawab benar adalah 40 soal. Tentukan perolehan skor total yang diperoleh oleh Jabar adalah. Nah, di soal itu anak-anak ada soalnya 70. Ya, kemudian yang dijawab Jabar hanya 55 ya. Nah, kemudian jika benar skornya 5, jika dijawab salah skornya ada negatif 1 dan tidak dijawab skornya 0. Berarti yang ditanya adalah berapa kali skor yang diperoleh oleh Zabar. Nah, sini kita pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab benar itu ada 40 soal kan. Nah, tadi ya di soal kan ada di sini 40 soal. Kemudian pernyataan yang dijawab salah itu adalah berarti total yang dijawab kan 55. Sedangkan jawaban yang benar 40, berarti sisanya dia salah. Ya, berarti 15 di sini. Kemudian pertanyaan yang dijawab benar, yang tidak dijawab itu adalah 70 dikurangi 55. Karena 70 itu kan total seluruh soal, ada 70. Tapi yang dijawab 15, berarti sisanya kan tidak dijawab, yaitu sebanyak 15. Nah, maka kita cari skor satu-satu. Skor yang benar dulu kita lihat. Skor yang benar itu dia ada 40 soal, berarti dikalikan 5. Karena benar kalau benar dikali 5 kan di sini skornya. Berarti 200. Kemudian skor yang salah, nah itu adalah dia tidak dijawab jawab salah itu 15. Berarti 15 kali negatif 1 itu negatif 15 ya. Sehingga di sini yang tidak dijawab kan tadi ada 15 kali 0 berarti 0 ya. Totalnya adalah 200 ditambah negatif 15 ditambah 0, yaitu adalah 185. Jadi, skor yang diperoleh oleh Zabar adalah 185. Seperti itu ya, nak jawabnya ya. Nah, nomor 22. Diketahui jumlah uang Zabar dan Nara adalah 450.000. Perbandingan uang Zabar dan Nara itu adalah 8 banding 7. Tentukan berapakah masing-masing uang mereka. Nah, di sini kita lihat. Diketahui jumlah uang Jabar dan Nara itu 450.000. Kemudian perbandingan uang mereka 8 banding 7. Kemudian yang ditanyakan, berapakah sih masing-masing uang mereka? Maksudnya uang Nara berapa, uang Jabar juga berapa, gitu kan? Nah, karena soal tersebut yang diketahui adalah jumlah. Nah, ingat di sini anak-anak, ada kata jumlah. Berarti kalau jumlah adalah perbandingannya itu ditambahkan. Ya, makanya kita cari pertama uang Zabar. Berarti perbandingan Zabar dibagi jumlah kedua perbandingannya. Nah, perbandingan Zabar itu 8. Nah, ditambah dengan 8 tambah 7. Jadi 8 per 15 dikali 450.000. Jadinya 450.000 dibagi 15 kan 30.000. 30.000 kali 8 berarti 240.000. Sedangkan uang Nara, berarti perbandingan Nara dibagi jumlah kedua perbandingannya, berarti 7 dibagi 8 tambah 7, yaitu 7 per 15 kali 450.000. Jadi 7 kali 30 berarti 210.000. Ya, jadi ini 30.000 dapat dari mana? Dari 450 dibagi 15. Itu dapat 30.000. Jadi uang Jabarnya adalah 240.000, sedangkan uang Naranya adalah 210. Kalau kita jumlahkan, pasti totalnya adalah 450. Betul kan dengan yang di soal ya? Sini kan 450 jumlahnya. Ya, seperti itu ya anak-anak jawabnya ya yang SI. Kemudian yang nomor 23 sekarang. Dalam suatu kompetisi bola basket, setiap klub mendapatkan kesempatan 10 kali bermain. Setiap kemenangan diberi skor 7, jika seri diberi skor 2, dan jika mengalami kekalahan mendapatkan skor negatif 3. Nah, klub basket tersebut mendapatkan kemenangan 6 kali dan 3 kali seri. Berapakah skor yang diperoleh klub tersebut? Pertama, jumlah kesempatan itu 10 kali bermain. Nah, si klub basket ini dia baru 6 kali menang dan 3 kali seri. Ya, 3 kali seri. Jadi kemenangannya 6 kali, serinya 3 kali. Berarti kalau gitu dia itu bermain kalahnya itu hanya sekali ya, karena totalnya kan 10. Nah, berarti kalau skornya menang 7, skornya kalah negatif 3, skornya seri itu 2 ya.
Nah, ditanya skor yang diperoleh tim bola basket itu berapa sih? Gitu. Ya, kita cari satu-satu. Bermain menang 6, kemudian bermain seri 3, maaf ini bermain kalah ya. Berarti bermain kalah adalah 10 dikurangi 6 dikurangi 3 artinya 1. Jadi skor bermain menang itu 6 kali 7 42, skor bermain kalah 1 kali negatif 3 berarti negatif 3, skor bermain seri berarti 3 kali 2 itu 6. Jadi totalnya adalah 42 ditambah negatif 3 ditambah 6 hasilnya 45. Nah, jadi skor yang diperoleh oleh tim basket itu adalah 45. 24. Ubahlah bilangan berikut ini ke dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, yang pertama adalah 0,00000972 jika diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah adalah, nah berarti sini 972 per, nah ini 1 M ya, atau miliar ya. Sehingga di sini 972 dibagi 10 pangkat 9. Dari mana 9? Kita hitung aja nolnya, di sini ada 9 kan. Nah, pangkat 9. Nah, kemudian 972 ini harus ke dalam bentuk notasi ilmiah. Bagaimana? Yaitu dia tambahin koma ya. Jika dia tambahin koma 9 koma, maka dia muncullah angka 100. Karena kalau 9,72 kalikan 100, itu hasilnya adalah 972. Ya. Kalau kita kalikan 10, ini nggak mungkin 972, tapi 97,2. Maka dari itu kita munculkan isi angka 100 agar apa? Agar ketika dikalikan dengan 9,72 maka dia hasilnya 972. Ya. Atau kita lihat di sini, ketika 9 koma maka di belakang koma kan 2 angka. Kalau 2 angka berarti dia kan per 100. Nah, maka kita kalikan cari pengalinya 100. Ya. Nah, ini kan 10 pangkat 9. Jika 10 pangkat 9-nya ini pindah ke atas menjadi negatif. Ya, jadi negatif pangkatnya. Sehingga karena di sini pangkatnya dikalikan, maka kalau operasi perkalian pangkatnya ditambah, yaitu 2 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 7. Jadi itu ya, jadi negatif 7 dapat dari mana? Dari 2 ditambah negatif 9. Ya, sehingga jawaban akhirnya adalah 9,72 kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian yang kedua sekarang. Nah, ini yang kedua ini adalah bilangannya tidak desimal tapi bilang bulat. 8.700.000. Nah, ini sama ya anak ya. Ini itu karena kita A kali 10 pangkat N ini bentuk umumnya. Nah, karena di sini adalah juta ya, nilainya jutaan, berarti dia pangkat 6 ya di sini. Maka di sini hasilnya anak bernilai jutaan ya. Jadi 8,7 kali 10 pangkat 6. Ya, itu jawaban akhirnya ya, anak ya. Nah, di sini mohon dikoreksi ini bukan 10 pangkat negatif 6 ya, maaf anak ya, tapi 10 pangkat 6. Jadi 8,7 kali 10 pangkat 6. Jadi negatifnya nanti hilang ya. Nah, ini Bapak lupa Bapak ini ya, hilangkan negatifnya. Jadi yang benar adalah 8,7 kali 10 pangkat 6. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, soal terakhir adalah bandingkan pecahan berikut dengan tanda ketidaksamaan. Ini lebih kecil dan satu lagi lebih besar. Negatif 72H itu lebih besar dari negatif 93. Ya, karena semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Kalau negatif ya anak ya. Tapi kalau negatif semakin ke kanan maka semakin besar nilainya. Nah, kedua adalah 3 ini 3 kurang dari 27 atau lebih kecil dari 27. Betul ya? 3 kurang dari 20. Nah, ini berarti tandanya yang kurang tepat ya. Maksudnya ini negatifnya hilang ya. Jadi 3 kurang dari 27 atau lebih kecil dari 27. Betul ya. Kemudian C adalah negatif 23 lebih besar dari negatif 157. Nah, ini juga sama lebih besar betul. Yang D 0 lebih besar dari negatif 27. Nah, ini juga benar ya. Karena 0 itu ada di tengah-tengah posisinya ya anak ya. Nah, ketika dia semakin ke kiri maka nilainya si negatifnya semakin kecil. Nah, negatif 27 ini ada di sebelah kirinya 0. Berarti 0 ini lebih besar dari negatif 27. Yang E adalah negatif 631 itu 63 ini, bukan 31-nya. Ini Bapak hilangkan lagi ya. Nah, satunya hilang, jadi 63 lebih kecil dari 120 ya. Jadi ini bergeser ya. Seharusnya ini satunya di sini ya, anak ya. Jadi 63 lebih kecil dari 120. Nah, baik itu anak-anak pembahasannya, nanti Bapak juga akan berikan pembahasan secara ininya ya anak ya, secara tertulis seperti ini. Nah, yang video ini mohon kalian diulangi ya, di terus menerus. Nanti kalau misalnya ada yang belum dipahami ya bisa nanti chat ke Bapak.
Oke, terima kasih ya sekalian. Semoga kalian berhasil dan mendapatkan nilai yang terbaik STS-nya. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.